Halo sob, ketemu lagi dengan gue John Arif di workshop gue yang sederhana ini. Nah, untuk video kali ini gue kepengen ngebahas salah satu power tool ya. Ini power tool cordless lagi yang on budget lagi. Gue selalu on budget karena memang gue karakternya ya John Arif on budget. Mungkin nama belakang gue bakal gue ganti jadi John Arif on budget. Oke, alat yang bakal gue bahas kali ini adalah spray gun. Bedanya ini bukan spray gun manual, ini adalah spray gun cordless. Nah, spray gun apa itu? Nah, ini adalah spray gun yang baru datang hari ini, sob. Ini adalah spray gun cordless dari Molar Profesional. Nah, apa sih keunggulan spray gun ini? Nanti kita akan bahas keunggulan dan kekurangannya bagaimana, performanya seperti apa. Yang jelas, spray gun ini kapasitasnya di 2 ampere hour ya. Max flow-nya di 600 ml per menit. Nah, nozzle-nya itu di 1,8 mili. Ini gue sambil baca sob, soalnya gue juga nggak hafal. Nah, baterainya karena dia di kelasnya Molar berarti dia baterainya di 20 volt. Jadi dia di kelas 20 volt 2 ampere untuk lithium baterai. Nah, voltasenya tetap di voltase 20 volt dan langsung aja kita unboxing, nggak usah lama-lama biar kita tahu apa aja yang ada di dalamnya. Oke sob, langsung aja. Oke, sekarang kita buka. Ini adalah, nah ini tipenya adalah MLR strip CSG 451. Diingat-ingat sob. Nanti untuk link pembelian gua bakal taruh di deskripsi ya. Jadi langsung aja check out di sana kalau Anda kepingin. Nah, ini dia langsung unitnya sob. Wah. Ini dia baterainya udah kepasang. Nah, ini baterainya di 2 ampere hour ya sob. Slotnya slot standar dari Molar yaitu slot XLT. Ya, jadi Anda bisa gunakan untuk baterai-baterai Molar yang lain. Kalau Anda memiliki alat Molar yang lain yang 20 volt ataupun yang 18 volt punyanya Xenon pun ini tetap masih bisa dipergunakan di sini. Gitu. Jadi kemungkinan kalau pengecatan kita membutuhkan waktu yang nggak sedikit ya, yang banyak. Jadi kemungkinan kita nggak cuma butuh 1 baterai, kemungkinan 2. Oke, di dalam box pembelian kita dapat wall charger ya. Wall chargernya cukup kecil. Kalau kita lihat dia untuk maksimal di 0,8 ampere. Kayaknya cukup kecil juga ya sob. Untuk pengisian 2 ampere hour baterainya ini mungkin kita memerlukan waktu sekitar 2-3 jam untuk bisa full. Perkiraan ya, nanti kita cek aja. Dan kita juga dapat ini adalah corong. Jadi ini untuk pengetesan kekentalan dari cat yang mau kita pakai. Oke, apalagi yang ada di dalam? Nggak ada lagi. Ini adalah manual book sama kartu garansi. Garansinya biasanya Molar di 1 tahun ya garansi. Oke, kita skip aja untuk yang itu. Nah, sekarang kita akan cek untuk fitur-fiturnya. Nah, di sini dia ada fiturnya itu ada jog wheel ya. Ini adalah pengaturan untuk ketebalan. Jadi lebar atau fokusnya dari nozzle ini. Ini adalah nozzle ukuran 1,8. Jadi menurut saya dia bisa dipergunakan untuk pengecatan besi ataupun pengecatan tembok. Cuman nanti akan kita tes kalau untuk tembok seberapa kental ya. Dia bisa maksimal. Kalau untuk besi bagaimana hasilnya, apakah halus, kita belum tahu. Nah, di sini ini ada pengaturan untuk batas trigger ya. Jadi ini kemungkinan ini adalah variable speednya. Jadi dia membatasi trigger ini pada saat trigger ditekan supaya dia tidak terlalu dalam. Kalau kita kepingin variabelnya agak besar, kita masukkan dialnya ini kita agak dalam, jadi penekanannya agak dalam, mungkin speednya akan lebih naik. Kita belum tahu, nanti kita coba. Nah, ini adalah kita bisa bersihkan ya. Ini adalah tutup untuk nozzle depan. Jadi kalau Anda selesai mengecat, saran saya adalah selalu bersihkan untuk nozzle-nya. Dan ini mudah sekali dibuka. Kita nggak ada kesulitan sama sekali, bahkan untuk pemula seperti saya.
Ini sangat mudah. Ini bisa diatur. Ini kita bisa berdiri. Jadi berdiri itu berarti arah semprotannya seperti ini ya. Kalau kita mau seperti ini, arah semprotannya akan melebar ke atas. Kalau begini melebar ke samping. Ya, jadi ini bisa diatur. Kita lihat dia ada di voltasenya 20 volt. Pen cap-nya dia ada di 1000 mili. Jadi kapasitas untuk penyimpanannya ini dia 1 liter, persis 1 liter ya. Kayaknya sih nggak ada yang perlu dibahas. Nah, ini dia ada trigger untuk melepas kepala. Nah, jadi Anda bisa tahu di sini adalah motor peniupnya. Kita bisa tahu, dan ini bisa dibersihkan setelah menggunakan. Jadi untuk memasangnya cukup mudah, kita tinggal tekan bagian atas ini, kita masukkan dan kita putar. Kita masukkan, kita putar. Nah, sampai dia bunyi klik, itu udah selesai. Kayaknya nggak banyak yang bisa kita ulas di sini, karena spesifikasinya juga nggak banyak. Untuk skala fungsional juga dia memang alat untuk spray gun ya. Jadi langsung aja kita ke tahap pengetesan. Oke, jadi di sini gua menggunakan cat solvent ya. Jadi gue pengen cat frame dari meja komputer ini. Jadi kalau dia bisa menggunakan solvent dia lancar, ya menurut gua sih kalau cat tembok rasanya bisa juga sih. Oke, kita langsung aja kita coba seberapa bagus dia. Lumayan. Ya, jadi tadi udah kita lakukan pengetesan untuk pengecatan tembok dan pengecatan frame besi. Tapi gue nggak tahu kenapa file yang untuk pengecatan tembok nggak bisa kebaca. Jadinya ya yang tadi lu lihat adalah pengetesan untuk besi aja. Dan kesimpulan gue ya, kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya karena dia nozzle-nya di 1,8 mili. Jadi saya tidak merekomendasikan ini untuk pengecatan besi, apalagi kendaraan bermotor ya. Besi saja sebetulnya aku nggak merekomendasikan untuk cat solvent, itu saya kurang merekomendasikan karena dia butiran semburannya itu sangat kasar banget. Jadi kayaknya nggak cocok kalau untuk besi ya. Sedangkan kalau untuk tembok ya, ini gua rekomendasi banget. Kemarin gua ngecat tembok pakai ini, ya nutup walaupun kita nggak bisa sekali jadi ya. Jadi kita harus tipis-tipis dan campuran untuk cat temboknya sendiri itu harus benar-benar encer supaya dia bisa kesembur dengan sempurna. Nah, untuk worth it atau tidak, ya itu tadi yang pertama gue lihat. Kalau untuk besi gue rasa nggak worth it, tapi kalau untuk tembok, iya ini worth it banget. Secara dia power tool on budget,
Dia sudah cordless, dia nggak perlu kabel, dia nggak perlu kompresor, dan ini udah ada semua. Itu udah nggak jadi masalah buat gua, worth it kalau untuk cat tembok. Nah, buat kalian apakah ini worth it atau tidak untuk dibeli, itu gua serahin ke kalian masing-masing. Oke, jadi menurut gua untuk video review dari spray gun molar ini hari ini gua rasa segitu dulu ya. Jangan lupa follow Instagram gua @johnarifdiy dan Facebook page gua. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Nama gua John Arif dan di balik kamera ada Semi. Sampai jumpa.